Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Kalau lihat orang cepet-cepet tuh buat jalannya dari gitu. Tapi dia punya bisa yang kuat ya, yang mematikan. Dia merasa dia punya senjata alam yang memang kalau misalkan gua patuk lu gitu. Nah, nih Pak Win, mungkin udah ada gambaran nanti itu kita akan gimana aja tuh dengan mobil-mobil Jeep ini. Ya kalau gambaran yang rencana kita tuju ya Mas, Ya. itu memang sedikit agak ekstrim. Ekstrim ya. Agak ekstrim, cuma mungkin masih bisa kita lewati dengan mobil yang tidak terlalu ekstrim ya. Ya. Apa? Maksudnya mobil yang standar seperti Jeep masih bisa. Tapi harus pengkali 4. Iya, Harus four wheel drive. Iya, four wheel drive. Gerak tak roda, kalau enggak pasti Four wheel. nyangkut Iya, misalnya ya. betul. Nanti tracknya sendiri, kita melewati track kayak gimana aja tuh Pak? Ya, seperti ada berbatu, kemudian nanti yang tanah berlumpur, kemudian ada trek mendaki dikit, terus nyebrang sungai ada juga. Wah, nyebrang sungai juga ada ternyata pemirsa. Oke nih, udah nggak sabar nih Pak nih, pengen cepat-cepat apa namanya tuh kita jelajahin tracknya sekarang. Gimana? Ayo, Boleh, ayo. Wah ini Bang Ius nih. Apa kabar? Iya, baik Bang. Ikut juga kan ke sana? Ikut, pasti. Hebat deh. Makin nambah sekarang temennya nih. Makin seru jadi kalau makin banyak orang. Iya. Pak Haji kayaknya naik mobil yang unik ini nih Saya, Pak. saya. Ya, boleh ya? Bang, ayo kita jalan. Ayo, teman-teman jalan semua yuk. Siap, siap. Rencananya hari ini saya dan teman-teman penggemar mobil berpenggerak 4 roda mencoba berpetualang dengan menyusuri kawasan perbukitan di utara Kota Padang. Sekarang Pak Yu dari dalam mobil nih bersama abangku yang ganteng banget ini. Lihat. Mobilnya jenisnya mobil apa namanya Bang? Sierra. Sierra ya Bang ya? Jeep juga ini kan? Jeep. Jimmy ya? Jimmy. Jimmy Sierra. Oke Bang, udah siap Bang? Siap, siap. Oke, ajak teman-teman yang lain kita jalan Bang. Medan berat mewarnai perjalanan saya bersama teman-teman IOF Padang, Sumatera Barat. Untuk mencapai lokasi bukit, kami harus melintasi hutan, menembus semak belukar, hingga harus naik turun perbukitan. Bagi saya, petualangan kali ini merupakan perjalanan yang penuh tantangan, melintasi jalanan tanah berbatu, atau bahkan harus memacu mobil melintasi ngarai atau lembah yang sangat memacu adrenalin ini. Kenapa? Wow, secara tak sengaja salah seorang offroader melihat keberadaan seekor ular endemik Sumatera yang sedang berkamuflase di antara ranting dan hijau daun.
Seperti komando, kami pun langsung menghentikan mobil, baik saya maupun teman-teman yang penasaran dengan ular yang satu ini. Ini Trimeresurus, jadi jenis ular punai, ular makan burung. Dia jenis viper, ular bertaring panjang, berbisa pak. Tapi yang ini gede banget loh pak. Termasuk gede ya? Gede ini. Gak salah lagi, ular berkulit cantik dan pandai berkamuflase di antara ranting dan dedaunan yang seirama dengan warna tubuhnya ini adalah ular wackler yang tergolong dalam jenis ular berbisa dan memiliki taring sangat panjang. Wih, ada banyak banget taringnya tuh. Bisanya ditarik itu. Enggak, bisanya tuh ada di sini. Kalau malam dia baru gerak jadi makan, tapi kalau siang dia tidur nih kayak gini nih. Aktif ya? Ini yang warna hijau kan? Iya. Dia berkamuflase sama daun. Iya. Jadi ini untung awas bapak siapa yang lihat tadi pak? Nampak kalau nggak kan bahaya itu. Coba kita Kena juga bang ya. Ini harus pelan-pelan. Sebenarnya ular ini sendiri nggak seberapa agresif ya. Cuma kalau misalkan kaget dia baru matuk. Kita pelan-pelan aja megangnya kayak gini nggak apa-apa. Tuh. Yes. Lihat Ji. Aktif dia. Wow. Itu masih berbisa. Sangat masih berbisa. Nanti kita bisa lihat taringnya. Iya. Kalau masih ada taringnya, dia pasti masih berbisa. Ini kayaknya hamil nih. Kayaknya hamil soalnya lihat bagian perut belakang ini kan gendut. Tuh lah gerak. Itu namanya santai. Ini harus pelan. Masalahnya kalau misalkan kita sampai kena patok, jauh dari rumah sakit kayak gini bahaya banget pak. Iya betul. Dia ini beranak. Jenis viper kebanyakan beranak. Dia bertelur di dalam perut. Setelah itu menetas dalam perut juga, dikeluarin anak-anaknya. Bisa sampai lebih dari 30 ekor jumlah anaknya. Satu spesies dengan efek Sama. sama. Dia satu spesies, cuman yang bedanya jenisnya aja. Kalau lu tangkap kita harus pelan-pelan juga. Saya juga sensor depannya sensor panas. Tarik aja ya. Oke. Ya. Nah, ini udah kena nih pak. Mau pegang badannya? Pakai apa pak? Tuh. Ya nih, informasi lagi buat pemirsa di rumah sama teman-teman IOF juga. Ular ini hanya bisa ditemuin di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya di Indonesia. Di Jawa nggak ada. Ular ini termasuk endemik di sini. Karena kenapa? Masing-masing pulau dia punya warna-warna yang khas. Di Pulau Sumatera sendiri warnanya itu mulai hijau sampai hijau kekuningan. Agak-agak kuning gitu bawahnya, terus punggungnya hijau. Nah, panjangnya sendiri kalau yang di Sumatera itu maksimalnya 1 meter, sedangkan yang di Sulawesi itu bisa sampai 1,5 meter. Besarnya bisa sampai sebelah tangan saya gini, Pak. Kalau Ini- besar itu makan apa dia, Mas? Oh, macam-macam. Mulai dari tikus, burung, sampai katak pohon mau dia makan. Sekarang buat lihat ininya ya, taringnya yang terkenal panjang. Kenapa dia disebut ular taring panjang? Memang karena dia punya taring tuh yang panjang banget. Nah, lihat ini, lihat ya pemirsa ya. Nih, taringnya. Wih, ada banyak banget taringnya tuh. Bisanya ditarik itu. Enggak, bisanya tuh ada di sini. Cuma kita nggak boleh merah bisa. Karena kalau misalkan kita keluarin, bisa aja Panji pegang bagian ininya, Panji tekan keluar bisanya. Tapi kasihan ke ularnya. Nanti dia merasa disakitin, jadi ntarnya stres dia. Nah, dan kalau stres kayak gitu dia nggak bisa hidup, kasihan. Nah, lihat ya taringnya sepanjang ini. Nah, lihat ini. Lumayan tuh ya. Wah, Jarum ya. Ini dia udah mulai nggak nyaman dengan Panji ini sekarang. Jauh semua kalau udah larinya. Oke, ular ini sendiri sih agak pasif ya kalau siang. Masalahnya dia aktifnya di malam hari. Kalau siang dia diem kayak gini terus pura-pura mati. Karena panas kali ya. Enggak, bukan. Emang karakternya seperti ini, Pak. Tapi jangan salah ya, walaupun jangan salah, walaupun dia ini jenis ular yang punya bisa ya, berbisa. Tapi ular ini banyak dicari orang buat dipelihara. Ya karena kecantikan warnanya itu dan endemik ya. Orang banyak nyari itu endemiknya, khas gitu loh. Jadi selain warna yang sangat cantik, orang juga nyari ular ini hanya bisa ditemukan di sini gitu, tempat lain nggak bisa gitu kan. Jadi ada sesuatu yang beda lah mungkin untuk pemeliharanya sendiri. Kalau dipelihara bahaya nggak? Wah, kalau misalkan orang yang awam ya yang belum tahu ular bahaya. Tapi kalau misalkan pecinta ular mungkin banyak cari ular ini untuk dipelihara. Karena bagus ya buat hiasan. Tuh lihat dia sekarang mau naik lagi ke pohon kan? Ular wackler Sumatera atau Tripedolumus wackleri ini
tergolong ular berbisa hemotoksin dan tergolong berbahaya meskipun tidak mematikan. Reptil yang satu ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kepalanya yang berbentuk segitiga. Emang habitatnya di pohon. Nah, kenapa ular-ular berbisa itu kalau misalkan ketemu dengan manusia tuh santai, tenang, nggak kayak jenis ular nggak berbisa kan? Kalau lihat orang cepet-cepet tuh jalannya kayak gitu. Karena dia punya bisa yang kuat ya, yang mematikan. Dia merasa dia punya senjata alam yang memang kalau misalkan gua patuk lu gitu loh ya, mati tuh kayak gitu. Jadi dia tenang, santai gitu kan, gerakannya lihat soft gitu. Oke, sekarang ularnya udah kembali ya. Kita lanjut aja ya. Oke, teman-teman yuk. Bagus banget nih ularnya nih. Perjalanan menembus belantara hutan dan perbukitan di kawasan Sungai Bange memang tidak mudah. Beruntung, mobil yang kami gunakan tidak mengalami gangguan, sehingga tanjakan demi tanjakan dapat dilalui dengan mulus. Konvoi mobil kembali terhenti. Seekor ular berukuran lumayan besar jatuh menimpa salah satu mobil milik offroader yang berada di barisan depan. Kaget, panik, dan takut. Begitulah yang dirasakan teman-teman di barisan mobil terdepan saat seekor ular Piton reticulatus jatuh tepat menimpa atap mobil mereka. Meski bukan tergolong ular berbisa, piton tetaplah berbahaya, apalagi di hutan belantara seperti ini. Agresivitas Piton reticulatus di depan saya ini terbangun oleh lingkungan tempat dia bertahan hidup. Saya dan teman-teman dianggap sebagai ancaman oleh ular yang satu ini. Kayaknya karena takut ya, kita panik, semua panik, ularnya juga panik. Jadi gini. Wow, galak banget ular nih. Ini ular yang benar-benar galak ya. Jarang banget nemu piton segalak ini. Lebih galak dari kobra ini galaknya. Galak banget. Agresif banget ya. Wah, kalau melilit ya. Nih, kalau bisa dikasih gini kan sebenarnya kita ini ke kanan. Tuh. Mau dicapok sama dia. Tuh. Enggak sih, Pak. Emang dia lagi stres. Kalau stres kayak gini. Ya. Cuma bisa lihat Panji aja kali itu ya? Enggak, semua orang sebenarnya kalau gerak coba gerak aja situ Bapak gerak-gerak gitu. Oh iya. Wih, dia lirit langsung tuh. Langsung lirit. Nah, piton ini sebenarnya jenis ular yang nggak punya bisa ya. Nggak berbisa. Cuma dia punya rentetan gigi tajam, taringnya itu sekitar 150 gigi kecil. Berbentuk ayo. Wah, dia lirit langsung tuh. Ayo, Bang Baron. Tolong. Panjangnya berapa ya? Coba bisa dikira-kira. 2,5 meter, 3 meternya. 3 meteran ya? 3 meteran. Oke, lihat ular ini panjangnya 3 meter dan berukuran sedang ya. Ini masih kecil sebetulnya Bang. Oh ya? Ini masih bisa Berapa? lebih besar lagi Pak, sampai 14 meter bisa. 14 meter? Ya, kalau misalkan di hutan hutan hujan tropis yang masih banyak babi, itu dia makannya cukup, dia bisa 12 meter dan besarnya bisa sekitar sebesar pohon kelapa. Pohon kelapa ya. Besar banget. Mau lihat giginya nggak? Boleh. Kalau tadi kan kita udah lihat gigi ular apa tadi itu? Ular viper ya? Centimanis apa? Centimanis. Bukan, wagleri. Ular punai. Maupun aja. Ya, kalau yang ini tuh lihat Pak. Tuh. Ini gigi juga kayak duri ya giginya. Tuh, banyak. Lubang itu lubang apa? Lubang nafasnya dia, semua ular punya, nggak cuma piton. Di bawah ada bang napas. Iya, semua jenis ular punya. Tuh gigi. Jadi dong. Enggak, sebenarnya lubang nafasnya itu kan di sini. Nah, dia punya punya tenggorokan yang menghubungkan lubang nafas itu sampai itu lubang ini. Nah, nanti sini baru yang Pas ketutup dia. Ya. Jadi kepala kecil ini kalau ukuran mangsa kambing udah masuk. Kambing belum? Belum ya. Mungkin ini Ayam. ayam Ayam ya? sampai musang ya. Musang ya. Kenapa ular bisa menelan mangsa yang ini Kenapa tanpa bisa bisa gitu? nafas? Karena ini lubang nafasnya itu terpisah sama hidung. Ketika mulutnya tutup barulah dia nafas lewat hidung. Tapi kalau buka dia nafas lewat sini. Nih lihat nih, dia kan buka tutup kan. Pakai klep. Nih buka tutup nih. Tuh. Tuh. Dia nafas itu. Oke ya.
kita singkirin aja dulu ularnya. Oke. Kita lewat lagi. Ayo, mobil semuanya majuin dulu. Aku pegangin dulu ularnya. Oke, sekarang ularnya lebih baik Pak tinggal di sini aja. Oke, kawan. Oke ya, yuk. Setelah beberapa kali berhasil naik turun trek perbukitan dan menerabas semak belukar, akhirnya salah satu mobil harus menyerah ketika melintasi sungai. Sehingga kami pun harus membantu untuk mengevakuasinya. Disinilah letak kerjasama sangat dibutuhkan untuk membantu evakuasi mobil. Hampir seluruh off-roader turun ke dalam sungai. Meski aliran air tidak terlalu deras, namun bebatuan besar agak membuat mobil kewalahan saat melintasinya. Lagi asik-asiknya main, ternyata ada salah satu mobil yang mengalami kerusakan. Mungkin kemasukan air ya, ini ya. Bagian-bagian kelistrikannya kemasukan air sehingga mungkin. Awas ya. Mana ular? Mana? Ular. Besar nih. Ular. Kehadiran ular berukuran sangat besar yang tampak samar-samar di antara bebatuan sungai sontak membubarkan kerumunan off-roader yang sedang berusaha keras mengevakuasi salah satu mobil yang mogok. Cukup berbahaya mendekati ular piton sebesar ini di dalam sungai, karena pada dasarnya ular lebih lincah dan cepat gerakannya bila berada di dalam air. Tolong, Tenaga piton besar ini terlalu kuat bagi saya jika menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, saya harus tetap waspada dan terus memantau posisi kepala ular. Karena jika berhasil memegang bagian kepalanya, saya bisa lebih mudah untuk mengendalikannya. Nah, pemirsa, inilah sanca kembang atau Piton reticulatus yang tadi kita tangkap di situ tuh. Kayaknya ular ini lagi merendam diri ya. Biasanya di siang hari kayak gini, ular sebesar ini memang sering berjemur. Habis berjemur, setelah badannya terasa hangat, ia memasukkan tubuhnya ke dalam sungai untuk mendinginkan kembali tubuhnya supaya suhu tubuhnya stabil. Bantu ngangkat ininya, Bang, lehernya. Oke. Wah, ini nggak gampang ngangkat ini. Masalahnya kan terasa kan tenaganya kuat banget. Ini terasa ini. Ini kuat banget tenaganya dan ularnya sudah besar ya. Panjangnya hampir 7 meter aja ya. 7 meter adalah. Enggak sampai 8 meter tapi 7 meteran ini. Besar banget. Tadi hampir aja Panji beberapa kali ya celaka karena ular ini. Pertama hampir kelilit, kedua kaki Panji udah mau digigit. Untung Panji langsung cepat tuh. Kalau enggak pasti kena itu. Oke nih kawan-kawan, sekarang gimana nih? Kita lepas lagi aja tapi ke hutan sebelah sana ya. Biar jauh dari trek ini ya.